Seorang hakim mengetahui kebenaran, memutuskan dengan benar, ini mudah masuk surga. Nomor kali hakim mengetahui tentang kebenaran, tapi dia curang, tidak memutuskan atas dasar kebenaran, curang. Mungkin kena suap, mungkin yang diadili adalah temannya, sahabatnya, familinya, kerabat keluarganya. Hukum menjadi kebal untuk tidak bisa berlaku adil. Sing nomor 3 niki hakim tapi mboten gadai kemampuan yang memadai, tidak paham persoalan, tapi dia telah memutuskan dengan kebodohannya. Seperti ini akan mudah untuk masuk neraka. Rawahul arba'ah, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Arba'ah, wa shahhahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan keluarga kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, menika sakibaripun Ramadan sejenak nggih saderengipun kita lajengaken ngaosipun untuk menguatkan kita masing-masing. Selesai kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita telah memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya. Mari jangan ditinggalkan amal kebaikan itu, untuk terus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu puasanya, baik itu membaca Al-Quran, baik itu sholat malam, sholat berjamaah, ya, kemudian juga zikir, infak, sedekah, dan segenap amal kebaikan selama Ramadan. Mari kita terus membawanya menuju pada Ramadan yang akan datang. Ya. Menawi saged ngoten, kula panjenengan Pak insya Allah bertambah umur, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari berhati-hati untuk tidak mengulang perbuatan-perbuatan dosa kembali. Semoga kita diberikan istiqomah untuk tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selajengipun menika babipun enggal nggih. Kitabul Qadha'i. Kitab ini menjelaskan tentang al-qadha, yaitu tentang kehakiman, ya.
tentang kehakiman, yaitu memutuskan suatu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu an qala, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudhatu salah satun. Al-qudhatu yaitu orang-orang yang memutus perkara, hakim, niku dipun bagi menjadi 3 bagian. Isnani finnar, 2 bagian hakim itu akan masuk neraka. Niki yang dimaksud al-qadha bukan hanya hakim yang formal sebagai jabatan di pemerintah, tapi juga kulon jenengan kalau memutuskan perkara kita sebagai hakim, pemutus perkara sebagai hakim, ya. Wa wahidun fil jannati, dan 1 akan masuk surga. Jadi hakim itu ada 3 macam, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Rajulun arafal haqqo, rajulun seorang laki-laki atau seseorang, arafal haqqo dia mengenal, mengetahui tentang kebenaran, tentang yang hak. Faqadha bihi, kemudian dia memutuskan, menghakimi persoalan itu dengan benar. Jadi niki nomor setunggal niki nggih, seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan perkara itu dengan kebenaran itu, fahuwa fil jannah, maka orang seperti ini akan masuk surga. Baik itu hakim yang formal sebagai jabatan hakim di pemerintahan, maupun orang-orang yang mendamaikan 2 orang yang berselisih. Kalau dia memang paham tentang sesuatu yang sedang didamaikan, kemudian dia mendamaikan dengan benar, maka ini akan menjadikan sarana untuk mudahnya masuk ke dalam surga. Hakim yang adil, rumiyin nate dipun aturke sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu, akan mendapat naungan dari Allah, yaumala dhillu illa dhilluh, yaumala dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari naungannya Allah. Besok dinten kiamat niki wonten 7 bagian, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Sinten niku? Ingkang nomor setunggal, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi adil itu merupakan suatu akhlak yang utama. Sampai-sampai dengan keadilan ini seseorang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, ya. Hakim yang adil dalam memutuskan perkara dan dia paham tentang perkara itu, maka dia pun akan masuk surga. Niki setunggal nggih. Warajulun arafal haqqo, warajulun dan seseorang arafal haqqo yang memahami tentang kebenaran. Falam yakdibihi, tapi dia tidak menghukumi, tidak memutuskan dengan benar. Niki kathah sing niki. Hakim-hakim yang curang niku kathah. Orang yang telah tahu kebenaran tapi yang diputuskan bukanlah kebenaran itu kata, ya. Wajara fil hukmi, dan dia melenceng dari hukum yang ditetapkannya, fahuwa finnar, maka dia akan berada di neraka. Niki konsekuensi hakim. Kalau dia adil, peluang masuk surga mudah.
Kalau dia tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia pun akan mudah masuk neraka. Maka hati-hati putra putri kula jenengan sing kuliah jurusan hukum. Bagus kalau dia memiliki pengetahuan yang komprehensif, dia memiliki keahlian dalam memutuskan perkara dan didasari dengan keadilan. Maka ini akan menjadi peluang mudahnya masuk surga. Tapi hati-hati jika menjadi hakim, disogok, disuap, memutuskan perkara tidak dalam keahliannya, tidak paham memutuskan perkara, atau mungkin dia memutuskan dengan curang, melenceng dari norma kaidah hukum, maka dia akan mudah masuk ke dalam neraka. Niki nomor kalih nggih. Dados nomor kalih niki hakim yang mengetahui tentang kebenaran tapi yang diputuskan adalah sesuatu hal yang batil, ya. Berarti hakim yang tidak adil niki. Wa rajulun lam ya'rifil haqqo. Nomor 3, seseorang lam ya'rifil haqqo, yang tidak mengenal kebenaran. Jadi wong iki hakim iki mboten paham persoalan, sing bener ndi sing salah ndi mboten paham niki. Faqadha linnasi ala jahlin. Kemudian dia memutuskan perkara atas dasar kebodohannya. Ora ngerti kaiki kok mutuske perkara. Berarti dia telah memutuskan dengan kebodohannya tanpa ilmu. Fahuwa finnar. Maka orang semacam ini pun akan masuk ke dalam neraka. Ini nomor 3 nggih. Ya, sing nomor 1 wau top niku. Seorang hakim mengetahui kebenaran, memutuskan dengan benar. Ini mudah masuk surga. Nomor kali hakim mengetahui tentang kebenaran tapi dia curang, tidak memutuskan atas dasar kebenaran, curang. Mungkin kena suap, mungkin yang diadili adalah temannya, sahabatnya, familinya, kerabat keluarganya. Hukum menjadi kebal untuk tidak bisa berlaku adil. Nah, sing nomor 3 niki hakim tapi mboten nggadhahi kemampuan yang memadai, tidak paham persoalan, tapi dia telah memutuskan dengan kebodohannya. Seperti ini akan mudah untuk masuk neraka. Rawahul arba'ah, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Arba'ah, wa shahhahu al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Setunggal pun nggih. Selajengipun wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waliya al-qadha'a, barang siapa diberi tugas, diangkat untuk menjabat al-qadha'a sebagai hakim, faqad dubiha bi ghairi sikinin, faqad maka sungguh dubiha telah disembelih dia, bi ghairi sikinin dengan tanpa menggunakan pisau. Ini ungkapan kiasan, ya. Seseorang yang diberi tugas sebagai hakim, punya jabatan hakim, itu diumpamakan seperti disembelih tanpa menggunakan pisau. Maksudnya apa? Ya, dia nanti akan diminta pertanggungjawaban yang berat di akhirat. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, disembelih tanpa menggunakan pisau, mungkin ya dicekik atau mungkin dipukuli pakai batu, ya. Ini menggambarkan betapa sengsaranya seorang hakim
kalau dia tidak mampu berbuat adil. Kalau disembelih pakai peso, ya mati, tapi mungkin tidak begitu menderita. Tapi kalau sembelihannya tidak menggunakan peso, dipukuli, injak-injak, tersiksa kematiannya. Itu seorang yang mendapat jabatan hakim memang berisiko berat. Bukan berarti seseorang tidak boleh menjabat sebagai hakim, boleh. Tapi harus hati-hati karena hakim itu sangat berisiko. Seandainya dia memutuskan perkara tidak adil karena tidak memahami persoalan, maka berdosalah dia. Saged dibayangke kula jenengan boten salah, dituduh didakwa melakukan kejahatan, hakim tidak menguasai persoalan, tidak menyeleksi dulu permasalahan yang ada, langsung divonis keputusan dihukum 4 tahun. Betapa sengsaranya karena tidak bersalah mendapat hukuman, meninggalkan anak keluarganya, tidak bisa bekerja menafkahi mereka. Ini merupakan penderitaan yang berat. Untuk itu hakim yang tidak adil pantas mendapatkan sanksi yang berat. Hakim itu gajinya tinggi. Memang menjadi hakim itu ya banyak resiko. Mungkin diputuskan seseorang dengan adil, tapi keluarganya tidak terima. Lalu keluarganya mengancam hakimnya, mengancam keluarga hakim. Nah, makanya karena resiko tinggi, gajinya hakim pun berlipat tinggi gajinya. Cuma kalau hakim ini tidak adil dalam memutuskan perkara, dia akan mendapatkan sanksi yang berat. Ya. Ini mengandung pesan bahwasannya seseorang yang punya jabatan hakim haruslah berhati-hati dalam memutuskan perkara, dipahami persoalannya dan bertindak secara adil, tidak berat sebelah. Mulane nika nggih tenggene pengadilan nika niku lambange kan wonten napa nika Pak? Timbangan nggih, neraca ya. Yang mana orang tersebut saat membawa neraca ini ditutup mata. Jadi tidak pandang bulu yang diadili itu mungkin kerabat, teman, tetangga, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, itu nggih. Rawahu Ahmad wal arba'ah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, imam yang 4, wa shahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Berikutnya nggih nomor 3 hadis ingkang kita waos menika. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna alal imarati, innakum sesungguhnya engkau semuanya, satahrisuna sangat berkeinginan, berambisi, alal imarati untuk mendapatkan suatu jabatan, untuk menjadi pejabat. Itu setiap orang sangat berkeinginan, berambisi ya. Betapa banyak di kantor-kantor, di perusahaan, orang yang berebut jabatan untuk memimpin ya. Betapa banyak warga masyarakat yang mencalonkan sebagai pemimpin, wakil rakyat, dan jabatan yang lain. Jadi jabatan itu banyak diinginkan karena di samping dia bisa penampilannya keren, punya jabatan, tentu saja penghasilannya pun memadai. Jadi maka banyak orang yang berambisi.
Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, tapi engkau nanti akan menyesal pada hari kiamat. Sebabnya nopo? Punya jabatan kok menyesal di hari kiamat? Ternyata orang yang mengemban jabatan ini banyak yang tidak adil. Akeh sing boten adil. Ya. Ada pula yang curang, korupsi, ya. Hal-hal semacam ini menyebabkan orang yang punya jabatan nanti akan menyesal. Sebabnya di akhirat nanti Allah akan menuntut dari jabatan yang ia terima itu, apakah mampu bekerja dengan baik atau tidak, diminta pertanggungjawaban. Ya. Apakah jabatan yang diembannya ini mampu dijaga sebagai amanah atau tidak, itu juga diminta pertanggungjawaban. Jadi berat itu. Mulane riyen nanti diatur ke pekerjaan yang paling disukai adalah pekerjaan dari hasil tangan sendiri, ya. Jadi keterampilan menjahit, menenun, seperti itu, insya Allah bersih dari korupsi, bersih dari penyimpangan. Tapi ono penjahit sing ora patek tepat waktu, ya. Mungkin pokoknya tanggal 7 baru diparani, nembe dipotongi, ya, janji malih wonten sing ngoten niku mergo laris, ya. Nek ra payu ya langsung, ya. Laris ngoten niku, ya. Dados niki keadilan, amanah dalam mengemban tugas itu merupakan suatu hal yang berat. Banyak orang yang tidak, ya, bisa menjaga dengan baik, sehingga di akhirat nanti akan menjadi penyesalan. Wah, ngerti yang biyen ora dadi pejabat, ternyata ditanya ini ditanya itu, pertanggungjawabannya sangat berat. Terus niku nggih. Fa nikmatil murdiatu wa bi'satil fatimatu. Niki ungkapan nggih. Ya. Fa nikmatil murdiatu, maka kenikmatanlah bagi orang yang napa niki al murdiah, yang masih menyusui. Maksudnya ini orang yang punya jabatan, selagi masih menjabat dapat honor, dapat gaji yang besar itu nikmat. Kaya dene wong nyusoni niki nggih, di dunia seperti itu. Wa bi'satil fatimatu, dan malang buruklah al-fatimatu, ya, orang yang tidak menyusukan kembali, orang yang tidak lagi punya jabatan, seolah-olah penghasilan telah terputus. Niku teng donya gambarane ngoten. Kalau masih punya jabatan dihormati, ya, semua siswa hormat. Nalika dari jadi napa nika Pak Bowo, inspektur upacara, kula tau dihormati bocah sak sekolahan, hormat kabeh nggih. Bareng wis ora dadi inspektur upacara ora ono sing hormati. Petuk ning dalan wis ora hormat, Des. Ngoten niku nggih. Terus nek tasih menjabat masih keren, dihormati. Ya, perintah-perintahnya ikuti. Wis ora dadi komandan, ya. Merintah satu orang anak buah saja sulit diikuti. Nek biyen sekali suruh kumpul, suruh hormat, suruh apa saja manut. Ya. Nah, itu keren jadi pejabat seperti itu. Di samping itu punya penghasilan yang memadai. Jadi kok dene wong sing sih nyusoni punika. Nggih. Tapi nek pun lepas jabatan, ya, ini seperti orang yang malang keadaannya, pendapatannya berkurang, wis pensiun, gajinya wis sithik, susut, tidak lagi keren seperti sedia kala. Niki nggih, dados niki tiang-tiang ingkang nggadahi jabatan niki kedah ngati-ati, sampun ngantos jabatan itu akan menyulitkannya dalam kehidupan akhirat.
Kula njenengan nek anake nyambut damel nggadahi pangkat jabatan yang tinggi, sang ibu harus banyak-banyak berpesan kepada anak supaya dia berlaku lurus, amanah, tidak mudah menerima suap, ya. Nah, ini kalau semacam itu maka jabatan itu pun akan mendatangkan berkah. Gajine ono, dihormati pun mendapatkan jasa baik, keberkahan dari kebaikannya. Sampun nggih, kita lajengaken malih. Wa an Amr bin As radhiyallahu an, dari Amr bin As semoga Allah meridhoinya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakamal hakimu, ketika seorang hakim itu menetapkan hukum, fajtahada, kemudian dia berijtihad. Jadi hakim menetapkan hukum itu dipelajari dulu kasusnya, tidak langsung putuskan, boten, dipertimbangkan kasus itu, dianalisa kasus itu. Nah, ini istihad ngoten. Summa asoba, kemudian keputusan hakim itu benar setelah dianalisa, dipertimbangkan, dipelajari kasusnya, maka hakim memutuskan demikian. Nah, keputusannya ternyata benar, falahu ajroni, maka hakim itu mendapat 2 pahala. 2 pahala. Yang pertama, dia mau mempelajari kasus itu, ini pahala tersendiri, beristihad. Yang kedua, dia telah memutuskan dengan benar, adil, niki, maka mendapat 2 pahala. Jadi niki hakim nek adil, profesional, hakim itu pahalanya besar, juga pendapatannya tinggi. Wa idza hakama, apabila hakim itu menghukumi, fajtahada, kemudian dia juga menganalisa, mempertimbangkan, mempelajari kasus itu sebelum diputuskan hukum, summa akhto'a, ternyata salah keputusannya, vonisnya salah, mestinya tidak 4 tahun tapi hanya 2 tahun saja. Dia telah mempelajari, mempertimbangkan, ternyata analisanya salah, keputusannya salah. Bagaimana ini? Falahu ajrun, tetap hakim itu mendapat 1 pahala. Kenging apa kok setunggal? Karena dia mau mempelajari kasus itu, menganalisa, mempertimbangkan, sehingga tidak serta-merta memutuskan. Jadi istihad itu penting, ya. Meskipun setelah dia putuskan ternyata keputusannya salah, nah, niki piyambakipun tasih pikantuk 1 bagian pahala. Nah niki ya, niki tentang penghargaan Allah kepada orang yang berijtihad. Dados kula njenengan nggih kedah ngoten, mendamaikan 2 orang ini harus berlaku adil, amanah. Jangan sampai karena satu pihak ini baik dengan kita lalu kita curang dalam memutuskan hukum. Sampun ngoten, ya. Berlakulah adil, ya, untuk memutuskan suatu perkara, ya. Kita punya anak-anak, kadang-kadang juga kita dipandang oleh anak kita tidak adil. Sing diwehi jajan, sing disayang yang kecil adiknya, sing gede disalahke terus-terusan. Padahal sing salah adik, sing diomnya ngasih, wis disangoni sithik diomnya, ono jajan ora dibagi, ono sing cilik. Kadang-kadang itu terjadi. Mila niki nate kedadosan Nabi Yakub alaihissalam niku nggadahi putra jumlahe pinten Bu? 12. Tapi yang paling disayang oleh Nabi Yakub adalah
Sinten? Nabi Yusuf alaihi salam. Niku paling disayang. Masalahnya apa? Nabi Yusuf pernah bermimpi dan mimpinya itu hebat sekali. Wahai bapakku, aku telah mimpi ya bahwasanya matahari bulan sujud kepadaku, demikian juga bintang-bintang. Dan ini itu pertanda bahwasanya dia akan menjadi seorang nabi ya yang disegani, dimuliakan. Niku kan akhirnya saudara-saudara yang lain iri. Kemudian Nabi Yusuf yang kecil itu yang sangat disayang oleh Pak Yakub niki diajaklah untuk bersenang-senang di pinggir hutan. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Itu karena apa? Sifat iri, dengki kepada saudara sendiri yang diperlakukan oleh orang tuanya tidak sama. Mula dengan hati-hati. Kita harus bersikap adil kepada semua anak-anak kita. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Bakro semoga Allah meridhonya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina isnaini, janganlah engkau menghakimi seseorang di antara dua, wa huwa ghadbanun, dan sedangkan dia ghadbanun itu sedang emosi ya, muring-muring. Jadi seseorang dilarang menghukumi, menjadi hakim kepada dua orang ya, sedangkan dia itu marah emosi. Nek hakim emosi niku mboten saged jernih pikirannya, terbawa emosi, akhirnya dalam memutuskan perkara pun tidak dipertimbangkan dengan akal yang sehat. Wong emosi kan ngoten niku. Ya, mungkin pun reda nembe sadar ya. Maka orang yang emosi itu ucapannya terkadang ya tidak teratur, tidak terkendali, ngomong sakarepe sakpenake dhewe. Mula tiyang ingkang kados ngeten menika tidak boleh untuk memutuskan suatu perkara, karena perkara ini butuh keadilan. Sedangkan orang yang marah ini tidak bisa mengendalikan diri ya, dia akan bisa karena kemarahannya hukum diperberat. Nah, itu sebetulnya kalau kesalahannya kecil hukumnya sedikit, tapi karena kemarahan maka dilipat gandakan hukuman untuk orang yang diputuskan tersebut. Maka sekali lagi orang yang sedang emosi, marah ya, ini tidak boleh memutuskan suatu perkara. Tapi napa wonten hakim sing ngoten, kathah hakim sing ngoten niku. Marah-marah karena mungkin ya yang dihakimi itu, yang diputuskan perkaranya itu selalu berkelihat, tidak manut kepada hakim, membela diri ya, sehingga keputusan menjadi ya emosional. Niki antawisipun menika sampun jam gangsal, 10 menit untuk tanya jawab, monggo. Mboten nyiapi anu Pak. Langsung mawon menawi wonten pertanyaan napa mawon saged ugi bab niki nyumanggaken, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi terkait dengan hakim yang tidak bisa memutus dengan adil nggih Pak. Bagaimana kalau seorang pengacara dia dibayar untuk meringankan beban kliennya yang bersalah Pak? Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang pengacara, advokat ya, yang membela terdakwa
supaya tidak dijerat hukuman yang berat. Ini bagaimana pekerjaan pengacara seperti itu? Boleh dengan syarat pengacara itu memang membela supaya klien itu tidak mendapat hukuman yang berlebih. Ya. Misalnya mestinya untuk hukuman 4 tahun karena dia melakukan kejahatan itu bersama orang lain, mungkin 4 tahun. Tapi dengan pengacara, ya, karena kondisi orang tersebut tidak pernah terlibat dalam kriminal, kejahatan, itu suatu pertimbangan. Karena orang itu selalu taat kepada aturan di pengadilan, disuruh hadir, disuruh apapun, ngikut dari aturan yang ada, ini menjadi pertimbangan. Karena orang itu memiliki tanggungan yang barangkali orang tuanya, keluarganya ada yang sangat membutuhkan dia, keberadaannya, ini menjadi pertimbangan sehingga keputusan tidak 4 tahun, mungkin bisa turun. Niki mboten napa-napa. Karena kalau tidak ada pengacara, nggih kados niku wau, hakim marah-marah akhirnya diputuskan dengan keputusan yang berat. Niku mboten wonten sing bela. Maka memang setiap terdakwa itu dalam pengadilan diberi hak untuk membela diri baik langsung maupun lewat pengacara. Iku ngoten nggih. Nah, pengacara-pengacara nek iso ngringanke apa meneh iso bebas, ya. Itu ya mendapat imbalan yang sangat tinggi. Tuan di TV-TV pengacara yang sukses itu luar biasa kekayaannya. Dan pengacara ini sifatnya hanya ingin membela supaya terdakwa ini tidak mendapatkan hukuman di luar ya semestinya. Ya, mestinya 4 tahun kok dihukum 7 tahun. Masalah awet wau jengkel ke 7 tahun. Ya, ngeten iki nek mboten wonten bela kan iso 7 tahun tenan. Karena kadang orang yang bersalah itu tidak pandai membela diri. Kon ngomong wangel. Kon ngomong angel, apa meneh dalam sidang itu berdek takut, ya, tidak bisa ngomong, padahal mestinya dia bisa membela diri. Maka butuh orang lain sebagai pembelanya atau pengacara atau advokat, itu dibolehkan, ya. Tapi kalau advokat ini curang, ya, supaya orang yang bersalah ini tidak dianggap salah, saat ini ngoten antara pengacara dengan hakim itu terjadi tawar menawar kasus. Ini sing repot niku. Pokoknya itu dibagi loro, bebas ke, aku untuk semene, bagi semene itu di luar, ya, di balik layar ada seperti itu. Hukum di negeri kita memang belum tegak berdiri. Makanya kalau hukum ini belum berdiri tegak, tidak akan mungkin masyarakat sejahtera. Mulane sembuyane kan adil, sejahtera. Nek wis adil baru sejahtera. Wong nyolong sak pirang-pirang korupsi miliaran kok hukumane sedhela, dendane sithik, ya. Maling kambing dipukuli oleh masyarakat, dihukum suwe, ya. Awake lara kabeh. Lah niki kan mboten imbang, ya. Nah, kangge menika hukum yang tidak adil itu tidak akan membuat masyarakat bangsa menjadi sejahtera. Maka di negeri kita, mudah-mudahan para pemimpin, para hakim bisa menetapkan hukum dengan adil, bijaksana sehingga akan membawa bangsa ini memiliki martabat dan memiliki kesejahteraan. Kados pun cekap nggih, setunggal mawon menawi wonten malih mangke lewat grup WA mawon. Mekaten Pak, insyaallah Jumat ingkang badhe dumugi wonten musala Al-Madani, nggih. Nggih, terus Pak niku mengke masjid mriku. Niki dereng kula damel jadwalipun, mungkin insyaallah dalam minggu ini jadwal akan dibuat. Mekaten bilih anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.